Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan ba'dal maghrib ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia ini untuk kembali berthalabul ilmi, di mana kita akan kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama dari pembahasan zikir yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lalu setelah itu kita akan melihat pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita lihat kali ini kita akan bahas dua hadis dari Kitabul Azkar, hadis nomor 1410 dan 1411, masih menjelaskan tentang keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Yaitu sekarang dua hadis ini membicarakan tentang kalimat la ilaha illallah, diberi judul la ilaha illallah yang luar biasa. Semoga dibaca. Hadis nomor 1410 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsara min." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan darinya 100 kejelekan atau dosa. Zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Lanjut lagi. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Beliau juga bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, sebanyak 100 kali sehari, terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kalau hadis yang pertama kita lihat Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
fi yaumin mi'ata marrah. Dalam sehari 100 kali. Dalam sehari 100 kali. Maka keutamaannya kanat lahu, yang pertama, kanat lahu adla asyri riqabin. Maka itu sama seperti dia membebaskan 10 orang budak. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin. Dicatat baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Dihapus baginya 100 kejelekan. Yang keempat, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Yaitu dia akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan pada hari tersebut sampai sore hari. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada yang lebih baik dari dirinya kecuali ada yang lebih banyak baca zikir tadi, lebih banyak baca zikir tadi daripada dirinya. Lalu disebutkan lagi lanjutannya, masih dalam riwayat yang sama, dalam penomoran yang sama juga, yaitu Nabi SAW itu mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka huttat khatayahu, dihapuskan baginya kejelekan-kejelekan, wa in kanat misla zabadil bahari, walaupun kejelekan itu sebanyak buih di lautan. Berarti ada dua yang diperintahkan dalam hadis ini, yaitu dua anjuran, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu dalam sehari 100 kali. Lalu yang kedua, membaca subhanallahi wa bihamdi sehari juga 100 kali. Nah, ini yang dibahas dulu dalam hadis nomor 1410 tadi. Sekarang kita lihat lagi hadis nomor 1411. Hadis nomor 1411 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaila. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sebanyak 10 kali, maka ia seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ini disebutkan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 10 kali. Maaf, dalam di sini disebutkan sebanyak 10 kali. Nanti ada keterangannya. Di sini tidak disebutkan satu hari ataukah pagi atau petang. Nanti ada keterangan yang saya tambahkan riwayatnya nanti. Maka itu seperti dia membebaskan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Kalau diterangkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, beliau katakan yang dimaksudkan sini adalah kufarul Arab, yaitu orang kafir Arab, itu dibebaskan dari perbudakan. Maka pembebasan budak di sini, maksud Syekh Salim di sini tidak hanya untuk pembebasan budak muslim saja, namun termasuk juga budak-budak kafir. Nah, jadi kesimpulannya dua hadis tadi ini membicarakan tentang dua zikir. Ada membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama dibaca 100 kali. Yang kedua dibaca 10 kali. Kemudian ada anjuran lagi membaca subhanallahi wa bihamdi, dibaca 100 kali dalam sehari. Nah, sekarang kita lihat keterangannya biar kita nanti dapat kejelasan dari dua nomor hadis di atas. Semoga penjelasan. Penjelasan yang pertama, kedua hadis di atas menunjukkan keutamaan berzikir. Kedua hadis di atas
itu menunjukkan keutamaan berzikir. Karena cuma dengan membaca la ilallah sampai 100 atau ada yang sampai 10 atau membaca subhanallah wa bihamdi, keutamaannya luar biasa tadi. Disebutkan dicatat baginya 100 kebaikan, dihapuskan baginya 100 kejelekan, dan keutamaan-keutamaan yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, bacaan tahlil la ilaha illallah dan tasbih subhanallah punya keutamaan yang luar biasa. Jadi bacaan tahlil, yaitu kalau disebut tahlil itu berarti la ilaha illallah. Dan juga bacaan tasbih, yaitu bacaan subhanallah tadi pada kalimat subhanallahi wa bihamdi, itu punya keutamaan yang luar biasa sebagaimana keutamaannya disebutkan di atas. Yang ketiga, zikir pada Allah adalah penjaga diri dari gangguan setan. Zikir pada Allah itu penjaga diri dari gangguan setan. Setan itu semakin jauh dari orang-orang yang berzikir. Makanya di dalam surat An-Nas disebutkan 2 sifat setan. Ya, disebutkan 2 sifat setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di situ disebutkan sifat setan. Yang pertama memberikan waswas, yuwaswisu. Kemudian yang kedua sifat setan itu adalah khannas. Khannas itu artinya kabur atau lari. Artinya kalau memberikan waswas, sifat setan yang pertama memberikan waswas, yaitu kalau manusia lalai dari zikir, lalai dari ibadah, setan berikan gangguan. Sifat setan yang kedua khannas, yaitu ketika manusia mengingat Allah, ketika manusia mengingat zikir, ketika dia itu ibadah, setan itu malah kabur, setan itu malah menjauh. Salah satu contohnya ketika setan itu mendengar suara azan. Setan itu mendengar suara azan, disebutkan dalam riwayat bahwasanya setan itu akan lari terbirit-birit dari masjid sambil dia mengeluarkan suara kentut. Suara kentutnya ini akan mengalahkan suara yang ada di masjid tadi, yaitu suara azan. Jadi suara kentutnya itu ingin kalahkan suara azan yang ada di masjid. Menunjukkan bahwasanya ini sifat setan yang tadi disebutkan khannas, setan itu kabur, setan itu lari dari orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu lari dari zikir, setan tambahkan berikan waswas. Ini tentang Allah, diberikan waswas, diberikan ketidakkeyakinan, diberikan keraguan-raguan, ya. Ditanyakan tentang waswas dalam ibadah, dia tidak konsen dalam ibadah. Akhirnya ketika sholat, dia memikirkan ini sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat. Ataukah setan memberikan waswasnya juga, disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram ketika membahas tentang pembatal wudu. Ketika itu setan meniup di bokongnya, ya di duburnya, sampai nanti dia akan kerasa ini keluar sesuatu atau tidak. Maka kalau ada yang merasa keluar sesuatu atau tidak, kadang itu karena waswas setan. Setan niup-niup di dubur. Ya, setan itu meniup-niup di dubur. Itu namanya memberikan waswas. Ya, itu namanya memberikan waswas. Namun kalau orang itu berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk tumakninah, maka setan akan menjauh. Setan tidak akan mungkin mengganggu orang-orang yang berusaha khusyuk dan tumakninah. Jadi setan berputus asa untuk ganggu manusia ketika itu. Nah, jadi ingat 2 sifat setan tadi. Setan punya sifat memberikan waswas, kemudian khannas, yaitu lari dari orang-orang yang berzikir. Maka zikir tadi ini salah satu kiat juga untuk menjaga diri dari gangguan setan. Makanya ada di beberapa tempat lagi kita masuk dan keluar itu ada anjuran untuk membaca zikir, seperti masuk dalam kamar mandi. Kemarin kita sudah sebutkan masuk dalam tempat buang hajat. Baca apa kemarin? Allahumma inni, pakai bismillah dulu, riwayat yang sahih ada yang sahihkan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keutamaannya sini terlindungi dari gangguan setan ketika dia masuk kamar mandi. Keutamaannya seperti itu. Ada ketika kita baca Al-Quran diperintahkan untuk baca ta'awudz,
Ya, kemudian ada juga doa-doa ta'awudz juga untuk melindungi anak. Juga ada doa ta'awudz juga ketika kita itu mampir di suatu tempat yang angker. Ya, kalau lewat di tempat yang seram, katanya di situ harus kalau lewat membunyikan klakson dulu atau pamit dulu atau macam-macam. Padahal Islam sudah anjurkan kalau lewat di tempat-tempat yang belum pernah kita singgah di situ, kita diperintahkan membaca A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti yang dibaca ketika kita baca doa-doa atau zikir petang. Jadi intinya di sini bacaan la ilaha illallah tadi disebutkan dapat melindungi dari gangguan setan, dapat menjaga diri kita dari gangguan setan. Nah, sebagaimana juga di beberapa keadaan tadi kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir juga untuk melindungi kita dari gangguan setan. Kemudian yang keempat, zikir pada Allah dapat menghapuskan dosa. Zikir pada Allah dapat menghapuskan dosa. Apakah di sini dosa besar ataukah dosa kecil? Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama atau kebanyakan para ulama itu berpandangan bahwa yang dihapuskan di sini cuma dosa-dosa kecil saja. Jadi zikir dapat menghapuskan dosa, yang dimaksudkan dosa-dosa kecil. Dan ini jadi pendapat dari kebanyakan ulama. Pembahasan paling panjang lebar membahas hal ini, alasan-alasannya dikemukakan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam ketika membahas wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, hadis ke-18, yaitu ikutilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan, maka kejelekan ini akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Beliau panjang lebar membahas alasan-alasan kenapa jumhur ulama itu menyatakan yang dimaksudkan sini cuma dosa-dosa kecil saja. Namun ada pendapat yang kedua dari Ibnu Taimiyah. Dari Ibnu Taimiyah dan ulama yang sependapat dengan beliau berpandangan bahwasanya yang terhapus itu adalah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar juga kemungkinannya terhapus pula. Di sini beliau bahas di dalam Majmu' al-Fatawanya. Beliau menyebutkan ada 10 alasan kenapa dosa kecil dan dosa besar sekaligus juga termasuk. Ya, kalau kita bahas terhapusnya dosa, bisa jadi dosa besar juga terhapus. Beliau sebutkan banyak alasan dalam hal ini. Ya, di dalam Majmu' Fatawanya beliau sebutkan sampai 10 amalan yang dapat menghapuskan dosa. Di antara tujuannya beliau membahas itu untuk menunjukkan ini loh, bukan hanya dosa-dosa ini terhapus dengan taubat. Dosa-dosa besar bukan hanya terhapus dengan taubat, bisa dengan bacaan istighfar, bisa dengan mengikuti kebaikan dengan kebaikan yang lainnya, bisa karena ada doa dari orang lain yang ditransfer kepada orang yang meninggal dunia, lantas dosa-dosanya terampuni, dan alasan-alasan yang lain yang disebutkan oleh beliau. Intinya ada kemungkinan bisa dosa kecil terhapus, bisa juga dosa besar juga terhapus. Hadis-hadis sifatnya itu umum. Kemudian yang kelima, zikir kepada Allah adalah bentuk qurbah atau pendekatan diri yang paling utama. Baik, zikir kepada Allah adalah bentuk qurbah. Ya, atau kita kalau itu tadi pakai qurbah berarti kurbatan, dari kata kurbatan. Berarti bentuk pendekatan diri pada Allah yang paling utama. Kalau kita sebut qurbah, ini amalan yang umum. Ini sama dengan istilah dengan yang kita bahas, sama dengan istilah kurban. Ini juga istilah umum untuk pendekatan diri. Maka istilah kurban yang biasa kita sebut untuk penyembelihan pada hari Idul Adha, ini sebenarnya istilah umum, bentuk pendekatan diri dengan amalan apapun. Namun para ulama itu jelaskan kalau pendekatan dirinya itu dengan kurban itu lebih utama. Itu dengan kurban, yaitu penyembelihan itu lebih utama. Ya, makanya di antara bentuk pendekatan diri yang paling afdal kalau dilihat dari sisi waktu itu adalah dengan melakukan kurban penyembelihan pada hari Idul Adha. Dan dilihat dari sisi waktu, kurban lebih utama daripada sedekah dengan yang semisal. Kurban itu lebih utama daripada sedekah dengan yang semisal. Misalnya sama-sama punya uang 2 juta rupiah, 2 juta mau milih untuk kurban atau mau milih untuk nyumbang masjid. Namun ini pas Idul Adha, manakah yang dipilih? Kata Ibnul Qayyim, kalau memilih kurban itu lebih utama daripada sodakoh yang semisal. Sama-sama 2 juta rupiah,
Namun 2 juta rupiah untuk kurban lebih utama daripada sodako untuk masjid. Dikarenakan ini bertepatan dengan waktu. Ya, ini bertepatan dengan waktu. Maka kita harus memilih, ada amalan yang pas dilakukan di waktu ini, ada amalan yang tidak pas dilakukan di waktu tersebut. Maka kalau memilih, ini pas Idul Adha, pas hari tasyrik, kita memilih amalan apa? Lebih afdol adalah memilih amalan kurban. Itu penyembelihan hewan dengan kambing, unta ataupun sapi. Maka kalau ini bentuk pendekatan yang paling utama, kalau kita bahas kurban itu pendekatan yang paling utama pada Allah Subhanahu wa taala, maka kurban itu diserahkan lillahi taala. Termasuk hasil-hasilnya juga. Cuma saibul kurban diberikan keringanan untuk mengambil sebagiannya. Sebagian ulama katakan sepertiga dia ambil atau bisa kurang daripada itu, atau dia sedekahkan semuanya juga diperbolehkan. Namun yang tidak dibolehkan dalam hal pemanfaatan itu yang pertama, kalau hasil kurban tadi apapun bentuknya, mulai dari daging, mulai dari jeroannya, mulai dari kepalanya ataupun sampai kulitnya, tidak boleh diperjualbelikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik, Nabi SAW itu bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Tidak ada kurban untuknya. Ini baru masalah kulit. Sudah dibahas oleh Nabi SAW sejak masa silam. Namun kita tidak peduli dengan sabda Nabi SAW. Mau melanggar dan mau melanggar dan mau melanggar terus. Alasannya macam-macam. Ya, pokoknya saya mau jual ini demi keuntungan untuk kas masjid. Saya mau jual ini demi keuntungan untuk dibagikan lagi dalam bentuk daging. Kalau Nabi SAW katakan tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Saya kadang memberikan logika, lebih cerdas orang-orang musyrik. Orang musyrik itu lebih cerdas kalau berikan tumbal atau berikan sesajian. Gak mungkin apa yang sudah dilarung, apa yang sudah dilepas jadi sedekah laut, mereka tarik lagi kepala kerbaunya, kemudian dijual lagi kepala kerbau. Pernah lihat orang musyrik kayak begitu? Apa yang terjadi? Lautnya nanti pada ngamuk nanti ketika itu, menurut mereka. Apa yang sudah dilarung, yang dilepas tuh gak mungkin mereka tarik lagi kemudian ambil lagi, saya mau jual inilah, ini laku nanti, ini payung sekian. Gak ada orang musyrik kayak begitu. Masih cerdas orang-orang musyrik. Orang musyrik masih cerdas, dia lepas tadi sudah, ini untuk apa yang dia itu agungkan, penguasa laut yang dia agungkan. Mereka tahu sekali cara hormat bagaimana, cara mengagungkan itu bagaimana. Maka kurban kita itu sama dengan itu. Namun kita bedanya tujukan kurban kita pada Allah, sehingga tidak boleh diambil hasilnya sama sekali untuk keuntungan. Yang kedua yang tidak boleh dalam hal pemanfaatan kurban, karena ini adalah kurbah, yaitu tidak boleh hasil kurban digunakan untuk mengupahi tukang jagal. Tidak boleh kepalanya, ini Pak jenengan sudah nyembelih, kami tidak punya uang, ini sebagai upah, kepala dibawa pulang saja. Atau kulitnya ini dibawa pulang saja. Ya, tidak boleh. Yang dibolehkan diambil, kata Ali, diambil dari uang saku sendiri, tidak boleh diambil dari hasil kurban. Kalau tidak, dia mungkin orang miskin dapat jatah, ya ini dapat jatah untuk dia, nanti tambah uang saku lagi sebagai jatah dia, itu jasa dia karena menyembelih kurban tadi. Kaitannya dengan kurban itu sebagai kurbah, ini kaitannya seperti itu. Kemudian yang keenam. Yang keenam, dianjurkan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari. Bacaan ini dibaca 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. Tidak diberikan aturan di sini harus langsung 100 kali atau bisa nyicil di sini. Nah, ini jam habis subuh baca 20 karena ada kerepotan lagi, nanti jam 8 lagi. Tidak diberikan syarat di sini. Boleh juga seperti itu. Namun yang lebih bagus dirampungkan langsung 100 kali. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, barang siapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di pagi hari sebanyak 10 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan.
Ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 budak. Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Hadis riwayat Nasai. Lihat ini di nomor 7 ini sebagai penjelas dari apa yang disebutkan di muka. Tadi yang dibaca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa dibaca paginya 10, kemudian petangnya itu 10. Jadi ini bagian dari bacaan zikir pagi petang. Jadi kalau dalam satu hari diperintahkan baca 100 kali. Ditambahkan lagi berarti baca 10 kali untuk la ilallah dan seterusnya, itu ketika pagi dan ketika petang. Berarti kalau tambah pagi dan petang totalnya 120 kali. Terus yang ke-8, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih di pagi dan petang hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu. Hadis kalau Muslim. tadi disebutkan subhanallah wa bihamdi dibaca sehari 100 kali. Kalau di nomor 8 ini, poin nomor 8 disebutkan subhanallah wa bihamdi dibaca pagi 100 kali. Lalu petang juga 100 kali. Jadi kalau mau baca yang lebih bagus paginya 100, kemudian yang petangnya juga 100 kali. Yang ke-9, diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini berdasarkan kalimat dalam hadis, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Baik. Kalimat ini, siapa yang dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali kalau ada yang semisal atau lebih daripada dirinya. Ini kata Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau katakan ini tanda kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Artinya tidak cukup dengan itu, ada yang mau bisa lebih, lakukan lebih. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mau rutinkan 100 tadi hitungannya sudah ada. Namun kalau mau tambah lebih daripada 100 masih boleh. Mau tambah lebih daripada 100 kali masih boleh. Ya, hadis ini menunjukkan seperti itu. Kemudian yang ke-10, menunjukkan kasih sayang Allah karena ada amalan ringan namun berpahala besar. Menunjukkan kasih sayang Allah karena ada amalan ringan, bacalah ilallah 100 kali, ada yang 10 kali pagi petang, subhanallah bihamdi ada yang 100 kali pagi dan petang. Itu sudah dapat keutamaan-keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis. Maka ada amalan ringan namun pahalanya besar di sisi Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ke-11, ada keutamaan memerdekakan budak. Ada keutamaan memerdekakan budak. Ya, seperti yang disebutkan memerdekakan budak keturunan Ismail tadi. Karena ini disebutkan seperti memerdekakan budak, berarti memerdekakan budak. Kalau perbudakan itu ada, itu menunjukkan keutamaannya. Poin penting di sini yang perlu diperhatikan lagi, yang pertama, kalimat la ilaha illallah ini punya keutamaan yang luar biasa, lebih utama kalau jadi kalimat penutup tatkala kita meninggal dunia. Ya, tatkala kita meninggal dunia jadi kalimat penutup itu sangat-sangat luar biasa. Nabi SAW itu mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu dengan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Ya, akhir perkataannya dengan kalimat la ilallah dakhalal jannah maka dia masuk surga. Maka dianjurkan untuk talkinkan orang yang akan meninggal dunia atau menuntun orang yang meninggal dunia dibacakan kalimat ini. Dibacakan kalimat la ilaha illallah. Namun ingat, kalimat ini mudah sekali diucapkan ketika ada yang mau meninggal dunia. Ini tergantung dengan kualitas imannya juga. Karena ini tidak butuh latihan. Orang mau rajin juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun imannya itu bermasalah, akan sulit untuk mengucapkan kalimat ini. Dan ini juga dilihat dari kebiasaan ketika dia itu hidup.
kebiasaan ketika dia hidup itu seperti apa. Maka ada ulama yang bahkan akhir hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat ini bahkan dengan sanad hadis. Seperti yang diceritakan ketika meninggalnya Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama pakar hadis. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama pakar hadis. Di mana ketika itu saat mau meninggal dunia, dia didatangi oleh teman-temannya juga dari pakar hadis, ada Muhammad bin Muslim, ada Abu Hatim dan yang lainnya. Namun kan ada perintah tadi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis yang menyatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, ya. Bacakanlah surat Yasin pada orang yang mau sakratul maut di antara kalian, hadisnya dhaif. Hadisnya para ulama berikan alasan, hadisnya hadis yang muttarib. Muttarib itu di antara hadis-hadis yang dhaif. Ya, kalau diterjemahkan artinya itu bergoncang. Namun maksudnya dari sisi sanad itu nanti menyelisih sanad-sanad dalam jalur yang lainnya dan itu tidak bisa dikuatkan. Sehingga saling kontradiksi. Dari sisi matannya juga isi atau teks hadisnya juga bertentangan. Ya, bisa jadi terjadi pada sisi sanad, bisa terjadi pada sisi matannya. Intinya hadis muttarib, hadis dhaif. Maka hadis tadi hadis dhaif. Yang sahihnya yaitu sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi kembali ke cerita Abu Zur'ah Ar-Razi. Masalahnya Abu Zur'ah Ar-Razi ini adalah pakar hadis. Gak mungkin orang lain juga tuntunkan, Abu Zur'ah kamu saya talkinkan, ayo baca la ilaha illallah. Ya, ini seolah-olah yang lainnya itu lebih pintar daripada Abu Zur'ah, perasaannya seperti itu. Maka karena gak mungkin dengan cara ini talkinkan dengan cara biasa, akhirnya ada Abu Hatim, ada Imam Muhammad bin Muslim, ini semua ulama pakar hadis yang ketika itu datang di saat-saat Abu Zur'ah itu akan meninggal dunia, kemudian memikirkan, sudahlah kita baca sanad hadisnya saja. Kita baca sanad hadisnya saja. Ya, yaitu nanti yang satu menyebutkan dari Bundar, yaitu dari gurunya di atasnya namanya Bundar. Ya, dan punya periwayatan-periwayatan terus sampai nanti ke sahabat yang meriwayatkan hadis ini sampai pada Nabi SAW bersabda, lalu kalimatnya mangkan akhirul kalami la ilallah dakhalal jannah. Ingin maksudnya seperti itu. Muhammad bin Muslim maju terlebih dahulu. Ya, haddatsana Bundar dan terus seterusnya sampai dia berhenti. Dia enggak melanjutkan. Pingin Abu Zur'ah yang lanjutkan. Kemudian yang kedua maju Abu Hatim. Abu Hatim bacakan lagi periwayatannya, haddatsana Bundar, gurunya Bundar dan ke atas lagi seperti itu. Sampai dia berhenti. Dia pingin Abu Zur'ah lanjutkan hadis tersebut. Kemudian Abu Zur'ah di saat sakratul maut lalu membacakan riwayat tadi. Ya, haddatsana Bundar. Ya, telah menceritakan saya itu Bundar dan seterusnya. Baca lagi gurunya lagi di atasnya, gurunya lagi di atasnya, gurunya lagi di atasnya. Sampai disebutkan sahabat, sampai dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, maka dia itu masuk surga. Dan ketika itu Abu Zur'ah meniupkan nafasnya yang terakhir. Setelah dia menyebutkan hadisnya lengkap, ditambahkan dengan sanad, ditambahkan dengan teks atau matan hadis. Ya, lalu mengucapkan mangkana akhir kalami la ilallah dakhalal jannah. Lantas dia itu meninggal. Kalau tidak salah, ya sebagian perawi katakan cuma berhenti sampai kalimat la ilaha illallah, langsung berhenti. Ya, karena tidak usah lanjutkan dengan dakhalal jannahnya. Ya, cukup dia berhenti sampai itu saja. Maka itu akhir perkataan dari Abu Zur'ah tadi. Dan ini banyak diriwayatkan dengan beberapa jalur cerita yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang punya kebiasaan hidup dikarenakan sering membaca hadis, maka nanti ketika dia meninggal dunia kebiasaannya akan seperti itu juga. Orang yang meroja Al-Quran, rajin merojaah, maka kebiasaannya di akhir hidupnya bisa seperti itu juga. Dan yang lainnya seperti itu. Tadi tentang tambahan bahwasanya seorang itu yang punya kebiasaan ketika hidupnya dengan perkara yang baik, maka nanti akhir hidupnya juga akan seperti itu.
Itu tadi kita lihat dari kisah dari Abu Zur'ah. Kemudian satu poin lagi tentang kalimat la ilallah yang perlu dipahami. La ilallah itu bukan hanya di lisan saja, bukan hanya jadi bacaan zikir rutin, sedangkan tidak dipahami dan tidak diamalkan dan tidak paham konsekuensinya seperti apa. Coba kita ambil pelajaran dari meninggalnya paman Nabi SAW Abu Thalib. Paman Nabi SAW Abu Thalib ketika akan meninggal dunia, hadir teman-temannya ketika itu, hadir Abu Jahal dan hadir juga Abdullah bin Abi Umayyah. Lihat tadi kisah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah meninggal dunia ditemani oleh pakar hadis yang jadi teman-temannya, Muhammad bin Muslim dan juga Abu Hatim. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, ditemani juga dengan orang yang setipe dengannya, yaitu ditemani oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu meninggal dunia, ya, contohnya tadi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah itu menemani Abu Thalib, maka orang yang meninggal dunia akan ditemani oleh orang-orang yang setipe dengannya, orang-orang baik yang sekelilingnya juga nanti orang-orang baik yang akan temani dirinya. Orang-orang jelek, pemabuk, maka nantinya akan menemaninya saat meninggal dunia, sama-sama setipe dengan itu. Sama juga nanti dengan yang seprofesi juga sama. Ya sama-sama maaf supir, ya sama supir-supir juga nanti akan temani dia. Ya, akan seperti itu yang terjadi. Maka ini menunjukkan juga pelajaran pergaulan lingkungan itu penting. Pentingnya di sini sampai masalah kematian pun siapa yang menemani kita ini tergantung siapa yang jadi teman dekat kita nantinya. Maka kita lihat di sini Abu Thalib ditemani oleh Abu Jahal, pembesar orang kafir, ditemani oleh Abdullah bin Umayyah. Ketika itu Rasulullah SAW datang, kemudian katakan pada pamannya, "Ai ammi, qul la ilaha illallah," wahai pamanku. Ai di sini huruf nida untuk panggilan dekat. Ya, artinya panggilan sayang dari Rasulullah SAW kepada pamannya langsung. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilallah. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ucapkanlah kalimat la ilallah yang nanti aku bisa berhujjah, berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa berhujjah, berargumen bahwasanya saya telah mendakwahimu. Ucapkanlah la ilallah wahai pamanku. Ketika itu teman-temannya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah katakan kepada Abu Thalib, "Ya Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah engkau itu benci dengan ajaran nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib? Maksudnya, kamu kok mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu yang sudah turun temurun dari dulu? Akhirnya Abu Thalib tidak jadi mengucapkan la ilallah sebagai tanda dia itu masuk Islam. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan ketika itu Nabi SAW mendoakan pamannya tidak diizinkan oleh Allah, mendoakan ampunan untuk pamannya tidak diizinkan oleh Allah, karena dilarang kalau sudah meninggal dunia untuk mendoakan orang kafir. Kesimpulannya di sini, kenapa sampai Abu Thalib tidak mau mengucapkan saja? Mengucapkan gampang sekali, cuma sebut la ilaha illallah. Kenapa tidak mau mengucapkan dalam lisan saja? Walaupun mungkin hatinya berbeda, nggak masalah lah. Cuma untuk menyenangkan keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak mengucapkan saja? Karena Abu Thalib, para ulama katakan itu paham konsekuensi dari kalimat la ilallah, yaitu dia harus tinggalkan tradisi syirik yang sudah turun temurun itu ada. Makanya ketika menyebutkan kisah ini, nanti silahkan yang punya kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan ketika membahas kisah ini. Sampai nanti disebutkan tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Maka nanti lihat poin disebutkan kalau oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab faedah-faedah di bawahnya. Dia tulis di antaranya kalimat yang beliau sebutkan. Faqabbahallahu man Abu Jahal a'lamu minhu bi asl Islam. Sungguh ini doa, ini sebenarnya doa jelek tapi ya. Mudah-mudahan Allah itu menjelekkan orang yang kok sampai Abu Jahal itu orang kafir. Abu Jahal itu tetap lebih paham daripada dirinya
yang ngaku muslim, Abu Jahal lebih paham tentang dasar Islam daripada dirinya. Karena Abu Jahal tahu, Abu Thalib paham, kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti syirik harus saya tinggalkan. Namun kalau kita di zaman ini mengucapkan la ilaha illallah cuma di lisan saja, syirik tetap jalan. Berarti lebih jahil mana daripada Abu Jahal? Ya. Lebih jahil mana daripada Abu Jahal? Nah, itu maksudnya dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Lebih jahil mana daripada Abu Jahal coba? Abu Jahal sudah namanya jahal loh ini. Ya. Abu Jahal sudah namanya jahal. Ya, lebih jahal mana antara Abu Jahal dengan orang saat ini yang ngaku Islam? Abu Jahal nggak mau ngaku Islam loh ini. Abu Jahal nggak mau nyebut la ilaha illallah, sama dengan Abu Thalib tadi tidak mau menyebut la ilaha illallah. Karena tahu saya nyebut ini tradisi syirik, saya harus tinggalkan total. Ya, saya harus tinggalkan total. Tidak ada satupun yang saya lakukan. Makanya Abu Thalib nggak mau, Abu Jahal nggak mau, Abdullah bin Umayyah nggak mau. Namun kalau orang Muslim saat ini, itulah jeleknya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau beliau menyebutkan jeleknya umat Islam saat ini. Mereka ngaku Islam, ya, namun masih tetap berbuat syirik. Atau kesyirikan di zaman ini itu diperbuat padahal ngaku sebagai seorang Muslim. Masih lebih jelek sekali untuk kemusyrikannya, kesyirikan saat ini dibandingkan dengan masa silam. Ini diantara poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Qawaidul Arba, poin yang keempat. Ya, masih jelek kesyirikan di zaman ini daripada kesyirikan di masa silam. Namun ketika itu beliau cuma menyebutkan satu poin saja, yaitu kalau orang musyrik di masa silam saat susah mereka berdoa pada Allah, saat senang mereka berbuat syirik. Namun kalau orang musyrik saat ini yang juga ngaku muslim, saat susah berbuat syirik, saat senang juga berbuat syirik. Itu baru satu poin beliau sampaikan. Poin yang lainnya, para ulama yang lainnya itu tambahkan. Di antara poin lainnya, kesyirikan di masa silam itu diperbuat dan mereka tahu mereka akan menyelisih Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kesyirikan saat ini diperbuat, itu malah meyakini bahwasanya inilah tauhid, inilah yang benar. Inilah tauhid, inilah yang benar. Maka dipertahankan tradisi-tradisi semacam itu sampai laris manis saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya tadi, yang pertama tentang tambahan kalimat la ilallah. La ilallah itu jadi kalimat penutup akhir hidup kita. Maka ada jaminan masuk surga. Namun ini bisa diucapkan mudah kalau orang itu terbiasa untuk berzikir, punya keimanan yang benar. Ini baru mudah. Kemudian yang kedua, yang tadi disebutkan la ilaha illallah bukan hanya di lisan, bukan hanya di bibir saja, bukan kita perbanyak tahlil terus namun tidak tahu maknanya, namun tidak tahu konsekuensinya. Tetap harus dipelajari, tahu konsekuensinya seperti apa. Konsekuensi yang paling penting, wajib meninggalkan kesyirikan. Tradisi-tradisi syirik itu wajib ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi ba'da sholatul isya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.